Selamat siang Bu, perkenalkan saya Bidan Delis ya Bu. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit informasi nih tentang ASI eksklusif, bagaimana kandungan ASI eksklusif, dan kemudian bagaimana cara menyusui, dan juga nanti apa aja sih nutrisi atau makanan yang diperlukan oleh ibu hamil. Nah ini Bu, tadi kan sudah jawab Bu ya soal pretest kita soal sebelum ini diskusi. Nah Bu, ini Bu, kalau misalnya kita memberikan ASI eksklusif pada anak kita nantinya, itu adalah nutrisi yang paling sempurna, paling bagus, paling baik untuk anak. Sekarang Ibu udah hamil berapa bulan? 7 bulan. Ada 7 bulan Bu ya. Nanti rencana kalau udah lahiran nih babynya mau dikasih ASI atau dikasih apa Bu? ASI. ASI Bu ya, iya. Bagus sekali. Terkadang Bu pada saat kita lagi hamil pengen kali ini memberikan ASI kepada anak, tetapi pada saat proses setelah lahir sering terkendala dengan cara menyusuinya, dengan juga cara pengetahuan ibu tentang seberapa sih anak itu kenyangnya pada saat baru lahir gitu kan. Terkadang baru lahir anaknya rewel, dibilang belum kenyang kayak gitu kan Bu, akhirnya dikasih susu formula gitu ya kan. Nah pada lambung anak itu Bu, 1 hari pertama dia baru lahir itu sangat kecil sekali. Sebesar inilah Bu lambung anak itu. Nah sebesar ini lambungnya, jadi sangat kecil. Jadi anak itu sudah tercukupi, sudah dikenyangkan dengan ASI yang kita berikan. Nah pada seminggu pertama juga masih kecil, masih segini. Nah itulah terkadang sering kegagalan dalam 6 bulan pertama itu. Orang tua, terkadang keluarga tidak sabaran ketika anak nangis, jadi langsung dikasih susu formula gitu ya Bu ya, padahal lambung anak itu masih sangat kecil, dia kenyang kok dengan ASI kita. Nah pada saat kita mau menyusui anak nih Bu, kita boleh membersihkan tangan kita dulu, harus bersih tangan kita seperti ini. Kita bersihkan dulu tangan kita, atau kita cuci 2 wastafel juga boleh dengan air mengalir gitu ya Bu. Nah setelah itu baru nih kita gendong anak. Nah menyusui posisi ibunya harus nyaman. Kemudian setelah ibu udah merasa nyaman, baru kita mulai menyusui anak ya Bu ya. Baru kita mulai menyusui anak seperti ini. Nah dada anak harus menempel ke ibu. Nah kemudian posisi telinga anak juga harus sejajar dengan bahunya, jadi posisinya nyaman, posisi ibunya nyaman, baru kita mulai proses menyusui. Nah proses menyusui itu Bu, kita anggap aja nih Bu ya payudara kita ya, ini peraga saya menyusui. Nah ini adalah areolanya, jadi pada saat kita menyusui tangan kita ini harus C, tidak boleh menutupi areola, tapi di atas yang hitam ini hitam namanya areola, ini putih, harus di atas. Nah yang 4 lagi harus menyangga. Nah menyangga di sini, ini kan Bu. Baru kita rangsang, kita pencet dulu sedikit, kita lumari, kita olesi supaya jangan lecet, supaya steril juga Bu ya, supaya bersih kan. Nah baru kita kasih anak menyusu gitu ya. Nah ketika kita udah menyusui dengan benar, biasanya terdengar nih Bu suara anak gitu, nelan gitu kan, kayak kenyang kayak gitu ya Bu ya. Nah baru dia tertidur tuh biasanya nih setelah kita berikan air susu kita. Nah setelah anak kenyang Bu, jangan langsung dibaringkan, harus kita sendawakan dulu, sendawakan. Nah setelah kita sendawakan, nah bisa juga begini nyendawakannya. Nah bisa juga begini, baru kita baringkan ya kan Bu. Nah di sini waktu dan cara menyusui yang benar, berikan ASI sesering mungkin. Nah pemberian ASI jadi harus sering Bu kita berikan. Semakin dia sering kita berikan, semakin banyak dia keluar, semakin banyak nanti dia diproduksi. Nah disinilah tadi Bu kalau produksi ASI itu, ini kan yang hitam-hitam nih, inilah yang hitam-hitam tuh di dalamnya kayak gini Bu. Nah tempat produksi ASI di sini, tempat saluran ASI. Nah di sini tadi Bu produksi dan saluran ASI-nya. Jadi tak boleh dikit gini, harus gini, ya kan? Kalau ada yang mau ditanyakan Bu? Bu, katanya kalau ini kan udah anak kedua nih. Dulu pas anak pertama kan sempat kasih ASI. Jadi mungkin itu
macam merah-merah itu katanya ASI jatuh tajamnya memang. Tidak, Menyebabkan Bu. merah-merah Tidak lah. kayak ruam gitu bikinnya. Itu karena kita tak bersihkan langsung. Berarti kan aksinya kan misalnya keluar nih. Nah, kalau kita harus bersihkan langsung, Bu, setelah dia menyusui supaya tak ruam. Nah, sisa ASI itu yang bikin dia ruam. Jadi bukan ASInya. Sisanya itu yang menempel, tak langsung kita bersihkan. Nah, itu yang bikin ruam. Bukan ASInya yang tajam. Bukan, semua ASI itu bagus. Tak ada yang tajam, tak ada yang bagaimana gitu. Semua ASI. Jadi jangan gara-gara itu nanti kita tidak memberikan ASI kepada anak kita karena takut nih nanti dia ruam, nanti dia tak cocok bagaimana gitu ya. Nah, tetap kita berikan, tapi ibu harus langsung membersihkan ya. Langsung dibersihkan. Nah, Bu boleh dicontohkan, Bu. Dicontohkan sedikit. Oke. Iya, posisi ibunya sudah nyaman, posisi anaknya udah benar. Ini baru tangannya gini, Bu. Buatan Eke. Iya benar, Bu. Gitu, Bu ya. Soalnya anak pertama dulu pakai pompa, tidak ada puting. Oh, ya, kalau tidak ada puting nanti bisa ditarik pakai ini, Bu, putingnya. Gini. Bisa ini, tarik gini. Gini, ya. Ini. Gini. Kita tarik gini. Gini kan bisa dia, Bu, baru ditembak. Ulangi lagi, bisa nanti ya, Bu. Nanti ini kan ambil 7 bulan nih. Nanti udah 9 bulan udah mulai dibuat kayak gitu, Bu. Ya. Di apotek itu ada. Oh itu ada, Bu. Nah, yang 20. Oh ini untuk penarik puting, Bu. Iya, baru nanti ibu potong sendiri ininya. Baru ibu buat gini ya. Iya, Bu. Gitu ya, Bu. Oke. Ini, Bu, ada pertanyaannya tadi, Bu. Bu boleh di apa dulu? Dijawab, Bu. Setelah pemberian informasi. Oh, kalau putingnya apa, Bu? Memang dia pakai ini bisa. Kalau dia tidak keluar gitu putingnya, kan banyak kok yang kayak gitu, Bu. Tapi dipompa juga boleh, yang penting harus ASI. Oke, Bu Jira, makasih banyak ya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Udah selesai, Bu. Udah, Bu, tapi saya akan kasih roti. Ini, Bu, lagi bulan puasa, ini harus diberikan kepada ibu hamil supaya tercukupi nutrisinya. Nanti informasikan sama ibu yang di Kampung Bedan ya. Iya, Bu. Datang ke puskesmas ditunggu. Ibu siapa namanya, Bu, yang di Kampung Bedan tuh?